Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Dwi Agustin dengan NIM 28031020062. Saya dari program studi D3 Administrasi Keuangan, dan kali ini saya akan membahas tentang akuntansi transaksi dana zakat, dana kebajikan, dan dana pinjaman KOR. Untuk materi yang akan saya bahas, yang pertama itu ada pengertian, prinsip, dan juga tujuan dari dana zakat. Kemudian ada sumber dan penggunaan zakat, dan ada bentuk akuntansi dana zakat. Selanjutnya ada definisi dana kebajikan, landasan hukum dana kebajikan, dan juga bentuk akuntansi dana kebajikan. Selanjutnya adalah definisi pinjaman KOR, ketentuan syar'i, rukun transaksi, dan pengawasan syariah transaksi pinjaman KOR. Dan yang terakhir adalah bentuk akuntansi pinjaman KOR. Yang pertama adalah pengertian dana zakat. Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat atau muzaki untuk diserahkan kepada penerima zakat atau mustahik. Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Selanjutnya adalah prinsip dana zakat. Yang pertama, prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya. Yang kedua, prinsip pemerataan dan keadilan, yaitu tujuan sosial zakat untuk membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia. Yang ketiga adalah prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu. Yang keempat adalah prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan. Yang kelima adalah prinsip kebebasan, zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka. Yang terakhir adalah prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena, tapi melalui aturan yang disyariatkan. Selanjutnya adalah tujuan dana zakat. Yang pertama, menyucikan harta dan jiwa muzaki. Yang kedua, mengangkat derajat fakir miskin. Yang ketiga, membantu memecahkan masalah para gorimin, ibnu sabil, dan mustahik. Yang keempat, membentangkan dan membuka tali persaudaraan sesama umat Islam. Yang kelima, menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta. Yang keenam, menghilangkan sifat dengki dan iri dari hati orang-orang miskin. Yang ketujuh, menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat. Dan yang terakhir, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada seseorang. Selanjutnya adalah sumber zakat. Sumber zakat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, zakat dari dalam entitas bank syariah. Dan yang kedua, dana zakat dari pihak luar entitas bank syariah, termasuk dana zakat dari masyarakat. Selanjutnya adalah penggunaan zakat. Zakat ini nantinya akan diberikan ke beberapa orang yang sudah memenuhi kriteria. Yang pertama adalah orang yang fakir. Fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya berupa sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala kebutuhan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya. Selanjutnya yang kedua adalah untuk orang yang miskin. Miskin ini adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang lain yang menjadi tanggungannya tetapi tidak sepenuhnya terpenuhi. Kemudian penggunaan zakat juga diberikan kepada pihak yang mengurus zakat atau amilin, kepada golongan mu'alaf, orang yang belum merdeka atau rikob, orang yang berhutang atau gorimin, orang yang berjuang di jalan Allah atau fisabilillah, dan yang terakhir orang yang melakukan perjalanan atau ibnu sabil. Selanjutnya adalah bentuk akuntansi dana zakat. Berikut akan disajikan ilustrasi kasus yang terkait dengan pengumpulan dan penyaluran dana zakat.
transaksi yang terkait dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana zakat. Pada laporan keuangan tahun 2012, saldo dana zakat Bank Syariah Peduli atau BSP adalah sebesar 15 juta rupiah. Berikut adalah transaksi yang terkait dengan dana zakat pada 2013. Pada tanggal 15 Januari 2013, diterima zakat dari Bapak Rahmat secara tunai sebesar 3 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 13 Maret 2013, diterima zakat dari Bapak Torik secara tunai sebesar 12 juta rupiah. Tanggal 17 Maret, disalurkan tunai dana zakat kepada masyarakat miskin sebesar 12 juta rupiah. 1 April diterima zakat perniagaan Bank Peduli Syariah selama tahun 2013 sebesar 50 juta rupiah. 2 Mei diterima via rekening tabungan zakat dari jamaah pengajian BUMN sebesar 10 juta rupiah. 7 Mei disalurkan dana zakat kepada ustadz yang berdakwah di pedalaman Pulau Kalimantan sebesar 10.500.000. 16 Agustus diterima dana zakat penghasilan dari nasabah giro sebesar 20 juta rupiah via rekening nasabah. 25 September disalurkan tunai dana zakat kepada orang miskin sebesar 65 juta rupiah. 30 November disalurkan tunai dana zakat kepada mu'alaf sebesar 2 juta rupiah. 15 Desember disalurkan tunai dana zakat kepada Ibnu Sabil sebesar 500.000 rupiah. Dan yang terakhir 27 Desember ditransfer honorarium amil sebesar 500.000 rupiah ke rekening tabungan Bapak Abdi, petugas penyaluran bantuan dana ZIS. Selanjutnya untuk pencatatan transaksinya pada tanggal 15 Januari, kas pada dana zakat sebesar 3 juta rupiah. Tanggal 13 Maret, kas pada dana zakat sebesar 12 juta rupiah. Pada tanggal 17 Maret, dana zakat pada kas sebesar 12 juta rupiah. Tanggal 1 April, zakat Bank Peduli Syariah pada dana zakat sebesar 50 juta rupiah. Pada tanggal 2 Mei, rekening tabungan nasabah pada dana zakat sebesar 10 juta rupiah. Pada tanggal 7 Mei, dana zakat pada kas sebesar 10.500.000 rupiah. Pada tanggal 16 Agustus, rekening giro nasabah pada dana zakat sebesar 20 juta rupiah. Pada tanggal 25 September, dana zakat pada kas sebesar 65 juta rupiah. Pada tanggal 30 November, dana zakat pada kas sebesar 2 juta rupiah. Pada tanggal 15 Desember, dana zakat pada kas sebesar 500.000 rupiah. Dan yang terakhir pada tanggal 15 Desember, dana zakat pada rekening tabungan atas nama Bapak Abdi sebesar 500.000 rupiah. Selanjutnya untuk laporan sumber dan penggunaan zakat periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2012 dan 2013. Yang pertama, untuk sumber dana zakat dari bank pada tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan 2013 sebesar 35 juta rupiah. Untuk zakat dari pihak luar bank pada tahun 2012 dan 2013 sama 45 juta rupiah. Dan untuk total sumber dana pada tahun 2012 sebesar 95 juta rupiah dan tahun 2013 sebesar 80 juta rupiah. Untuk penggunaan dana zakat untuk fakir itu tidak ada, dan untuk miskin tahun 2012 sebesar 77 juta rupiah dan tahun 2013 sebesar 48 juta rupiah. Untuk amil tahun 2012 sebesar 500.000 dan 2013 juga 500.000 rupiah. Dan untuk mu'alaf tahun 2012 2 juta rupiah dan 2013 4 juta rupiah. Untuk gorim dan hamba sahaya tidak ada. Dan untuk orang yang berjihad atau fisabilillah pada tahun 2012 sebesar 10.500.000 rupiah dan 2013 sebesar 1.500.000 rupiah. Untuk orang dalam perjalanan atau Ibnu Sabil pada tahun 2012 sebesar 500.000 rupiah dan tahun 2013 sebesar 30 juta rupiah. Dengan total penggunaan tahun 2012 sebesar 90.500 rupiah dan tahun 2013 sebesar 84 juta rupiah. Ketika
Untuk kenaikan atau penurunan sumber atas penggunaan tahun 2012 sebesar Rp4.500.000. Untuk tahun 2013 ini minus ya, sebesar Rp4 juta. Dan untuk sumber dana zakat pada awal tahun 2012 sebesar Rp15 juta dan 2013 sebesar Rp19 juta. Dengan sumber dana zakat pada akhir tahun 2012 sebesar Rp19.500.000 dan tahun 2013 sebesar Rp15 juta. Selanjutnya adalah definisi dana kebajikan. Dana kebajikan merupakan dana sosial di luar zakat yang berasal dari masyarakat yang dikelola oleh bank syariah. Dana kebajikan biasa disebut dengan dana qard. Menurut PSAK nomor 59 dan PAPSI 2003 menggunakan istilah qard bukan istilah dana kebajikan. Akan tetapi pada PSAK nomor 101 dan PAPSI 2013 istilah ini diganti dengan istilah dana kebajikan. Selanjutnya adalah landasan hukum dana kebajikan. Berdasarkan PSAK 101 paragraf 75, sumber dana kebajikan terdiri atas infak dan sedekah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, pendapatan non-halal, dan sumbangan atau hibah. Selanjutnya adalah bentuk akuntansi dana kebajikan. Pada laporan keuangan tahun 2012, saldo dana kebajikan Bank Peduli Syariah atau BPS sebesar Rp10 juta. Nah, berikut adalah transaksi yang terkait dengan dana kebajikan pada BPS selama tahun 2013. Yang pertama, pada 5 Januari 2013, diterima infak dari Bapak Andan secara tunai sebesar Rp2 juta. Kemudian 1 Februari diterima transfer dari rekening Bapak Wahyu sebagai sedekah sebesar Rp5 juta. 7 Maret diterima transfer dari rekening Bapak Rudi sebagai denda atas keterlambatan pembayaran cicilan murabahah sebesar Rp100.000. 13 April diterima transfer dari rekening PT Antariksa sebagai sumbangan sebesar Rp10 juta. 13 April diterima bunga dari rekening giro di Cash Manhattan Bank sebesar Rp250.000. 15 Mei disalurkan dana kebajikan sebagai sumbangan kepada Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah secara tunai sebesar Rp10 juta. Pada tanggal 11 Juni disalurkan dana kebajikan sebagai sumbangan kepada SD Negeri 1 Sidoarjo secara tunai sebesar Rp5 juta. Kemudian pada tanggal 12 Agustus disalurkan secara tunai dana kebajikan untuk pinjaman Kordul Hasan Mbah Mujir yang hendak merintis usaha pisang goreng sebesar Rp100.000. Pada tanggal 8 September diterima secara tunai pengembalian dana Kordul Hasan tahap 1 oleh Mbah Mujir sebesar Rp50.000. Pada tanggal 18 Oktober disalurkan dana kebajikan untuk pinjaman Kordul Hasan Ibu Sukini yang hendak merintis usaha pecel lele sebesar Rp500.000. Dan terakhir 17 Desember diterima secara tunai pengembalian dana Kordul Hasan tahap 2 oleh Mbah Mujir sebesar Rp50.000 dan tahap 1 oleh Ibu Sukini sebesar Rp100.000. Kita lanjut untuk jurnalnya ya. Pada tanggal 5 Januari, kas pada dana kebajikan sebesar Rp2 juta. Tanggal 1 Februari, rekening nasabah pada dana kebajikan sebesar Rp5 juta. Kemudian tanggal 7 Maret, rekening nasabah pada dana kebajikan sebesar Rp100.000. 13 April, rekening nasabah pada dana kebajikan sebesar Rp10 juta. 30 April, giro pada bank lain pada dana kebajikan sebesar Rp250.000. 15 Mei, dana kebajikan pada kas sebesar Rp10 juta. 11 Juni, dana kebajikan pada kas sebesar Rp5 juta. 12 Agustus, dana kebajikan pada kas sebesar Rp100.000. 8 September, kas pada dana kebajikan sebesar Rp50.000. 18 Oktober, dana kebajikan pada kas sebesar Rp500.000. Dan yang terakhir, 17 September, kas pada dana kebajikan sebesar Rp150.000. Kemudian untuk laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013 dan 2013. Yang pertama, untuk sumber dana kebajikan, infak dan sedekah pada tahun 2013 sebesar Rp7 juta, pada tahun 2012 sebesar Rp5 juta. Kemudian untuk denda tahun 2013 sebesar Rp100.000,
tahun 2012 sebesar 3 juta rupiah. Sumbangan atau hibah pada tahun 2013 sebesar 10 juta rupiah dan tahun 2012 sebesar 8 juta rupiah. Untuk pendapatan non halal tahun 2013 sebesar 250.000 rupiah dan tahun 2012 sebesar 2 juta rupiah. Untuk total sumber dana tahun 2013 sebesar 17.350.000 rupiah, sedangkan untuk tahun 2012 sebesar 18 juta rupiah. Untuk penggunaan dana kebajikan, ada pinjaman Kordul Hasan tahun 2013 sebesar 400.000 rupiah dan tahun 2012 sebesar 2 juta rupiah. Untuk sumbangan pada tahun 2013 sebesar 15 juta rupiah dan tahun 2012 sebesar 12 juta rupiah. Untuk total penggunaan tahun 2013 sebesar 15.400.000 rupiah dan tahun 2012 sebesar 14 juta rupiah. Untuk kenaikan atau penurunan sumber atas penggunaan pada tahun 2013 sebesar 1.950.000 rupiah, sedangkan tahun 2012 sebesar 4 juta rupiah. Untuk sumber dana kebajikan pada awal tahun 2013 sebesar 10 juta rupiah dan 2012 sebesar 6 juta rupiah. Dan untuk sumber dana kebajikan pada akhir tahun 2013 sebesar 11.950.000 rupiah dan untuk tahun 2012 sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya adalah definisi pinjaman kord. Kord adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Secara teknis, pinjaman ini diberikan oleh seseorang atau lembaga keuangan syariah pada orang lain yang kemudian digunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Untuk selanjutnya adalah ketentuan syar'i transaksi pinjaman kord. Yang pertama, larangan mensyaratkan tambahan pengembalian atas suatu pinjaman. Yang kedua, larangan menunda pembayaran pinjaman bagi orang yang mampu. Yang ketiga, perintah meringankan beban orang yang kesulitan membayar pinjaman. Yang keempat, pembolehan mengenakan biaya administrasi kepada nasabah. Dan yang terakhir, pembolehan pengenaan sanksi pada peminjam yang mampu tapi melalaikan kewajibannya. Selanjutnya adalah rukun transaksi pinjaman kord. Yang pertama adalah transaktor. Transaktor ini pada transaksi pinjaman kord terdiri atas pemberi pinjaman atau mukrid dan penerima pinjaman atau muktarid. Yang kedua, objek kord atau mahal al-kord. Objek kord atau biasa disebut dengan mahal al-kord berupa uang atau benda yang habis pakai. Yang terakhir adalah ijab dan kabul. Ijab dan kabul dalam transaksi pinjaman kord merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari pemberi pinjaman atau bank syariah dan penerimaan yang dinyatakan oleh penerima pinjaman atau nasabah. Selanjutnya adalah bentuk akuntansi pinjaman kord. Yang pertama, perhitungan pinjaman kord dengan sumber dana internal. Sebagai contoh, Bapak Hartanto yang bekerja pada sebuah bank syariah meminjam kepada bank syariah tersebut dengan skema kord untuk membayar uang masuk sekolah anaknya di perguruan tinggi. Pinjaman kord ini menggunakan dana internal bank. Informasi terkait akad yang disepakati. Yang pertama ada jumlah pinjaman sebesar 1 juta rupiah, lama pinjaman adalah 4 bulan, dan untuk biaya administrasi sebesar 10.000 rupiah. Untuk perhitungan angsuransi per bulan, di sini ada rumus angsuran per bulan sama dengan total piutang bersih dibagi dengan jumlah bulan pelunasan sama dengan 1 juta rupiah dibagi dengan 4 sama dengan 250.000 per bulan. Untuk perhitungan biaya administrasi sama dengan 1% dikali besar pinjaman yaitu 1 juta rupiah sama dengan 10.000 rupiah. Ini adalah penjurnalan transaksi pinjaman kord. Yang pertama, saat akad disepakati. Nah, pada saat akad disepakati terdapat beberapa transaksi yang harus diakui oleh bank syariah. Yang pertama, transaksi penyerahan dana pinjaman kord kepada nasabah, dan yang kedua, transaksi penerimaan biaya administrasi pinjaman. Misalkan, pada tanggal 20 Agustus 2013, Bank Syariah menyetujui pinjaman Bapak Hartanto dan langsung memasukkannya dalam rekening atas nama Bapak Hartanto. Pada hari yang sama, Bank Syariah langsung memotong biaya administrasi atas transaksi pinjaman kord. Berikut adalah jurnalnya pada tanggal 20 Agustus. Pinjaman kord pada rekening atas nama Bapak Hartanto sebesar 1 juta rupiah dan rekening atas nama Bapak Hartanto pada pendapatan administrasi sebesar 10.000 rupiah. Selanjutnya saat pembayaran cicilan. Nah, pembayaran cicilan kord ini umumnya dilakukan tiap bulan, mulai bulan berikut setelah transaksi pinjaman kord dilakukan. Pengakuan cicilan dilakukan oleh
Bank Syariah mendebit rekening milik nasabah pinjaman Kord. Pada saat mendebit rekening nasabah pada tanggal jatuh tempo cicilan, Bank Syariah dapat dihadapkan pada 3 macam situasi. Yang pertama, terdapat dana yang cukup untuk membayar cicilan. Misalkan pada tanggal 20 September 2013 merupakan tanggal jatuh tempo cicilan yang pertama. Nah, Bank Syariah mendapati rekening nasabah memiliki saldo dana yang cukup untuk pembayaran cicilan. Maka pencatatan yang dilakukan BSP adalah yang pertama, tanggal 20 September ya, rekening Bapak Artanto pada pinjaman Kord sebesar Rp250.000. Yang kedua, tidak terdapat dana sama sekali yang dapat didebit. Misalkan pada tanggal 20 Oktober tidak terdapat dana sama sekali yang dapat didebit untuk pembayaran cicilan, barulah pada tanggal 5 November Bapak Hartanto memasukkan sejumlah dana sehingga memungkinkan Bank Syariah mendebit rekening sebesar cicilan yang jatuh tempo. Pada tanggal 20 Oktober ya, pinjaman Kord jatuh tempo pada pinjaman Kord sebesar Rp250.000 dan pada tanggal 5 November rekening atas nama Bapak Hartanto pada pinjaman Kord jatuh tempo sebesar Rp250.000. Yang ketiga, jika terdapat dana terbatas sehingga hanya dapat mendebit sebagian dari jumlah cicilan. Nah, misalkan pada tanggal 20 November ya terdapat dana yang terbatas sehingga Bank Syariah hanya mendebit sebesar Rp150.000. Pelunasan pembayaran baru dapat dilakukan pada tanggal 10 Desember. Jurnalnya pada tanggal 20 November rekening atas nama Bapak Hartanto dan pinjaman Kord jatuh tempo sebesar Rp150.000 dan Rp100.000 pada pinjaman Kord sebesar Rp250.000. Selanjutnya untuk tanggal 10 Desember rekening atas nama Bapak Hartanto pada pinjaman Kord jatuh tempo sebesar Rp100.000. Selanjutnya saat penerimaan imbalan. Misal pada tanggal 20 Desember yang juga merupakan waktu akhir periode pinjaman Kord, Bapak Hartanto di samping membayar cicilannya yang terakhir sebagai tanda terima kasih kepada Bank Syariah yang telah memberikan pinjaman Kord, memberikan imbalan sebesar Rp25.000 kepada Bank Syariah. Maka jurnalnya pada tanggal 20 Desember kas pada pinjaman Kord dan pendapatan operasi lainnya sebesar Rp275.000. Selanjutnya saat penghapusan pinjaman. Nah, misalkan pada pertengahan bulan Desember, Bapak Hartanto melaporkan bahwa dirinya mengalami musibah sehingga diperkirakan tidak mampu membayar cicilan terakhirnya karena laporan Bapak Hartanto benar adanya, dan setelah dikaji lebih lanjut, Bapak Hartanto dinyatakan layak untuk mendapat penghapusan pinjaman Kord yang masih tersisa sebesar Rp250.000. Maka jurnalnya kerugian penghapusan pinjaman Kord pada pinjaman Kord sebesar Rp250.000. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.